Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman, Ramadan ini bulan mulia, bulan dilipat gandakan amal saleh. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, setiap tiba Ramadan, qad ja'akum, dalam riwayat lain, qad atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah waktunya, berkah makanannya, minumannya, ibadahnya, semua Allah berkahi atau Allah cukupkan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kalian untuk melaksanakan puasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan secara khusus dibuka semuanya pintu-pintu surga. Maksudnya dibuka pendaftaran untuk masuk ke dalam surga. Iklan resmi dari Allah Subhanahu wa taala dari awal disyariatkannya puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah sampai menjelang hari kiamat nanti, setiap satu Ramadan akan diiklankan resmi dan disampaikan oleh para ulama-ulama, para dai, bahwasanya terbuka pintu-pintu surga. Artinya terbuka pendaftaran menuju ke surga di hari-hari kita sekarang. Kalau seandainya ada satu perusahaan atau lembaga membuka jadwal pendaftaran untuk menjadi staf di sana tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari, maka dipastikan siapapun yang melamar di waktu-waktu yang sudah ditentukan itu, dari tanggal 1 sampai tanggal 1 31 Januari misalnya, maka lebih jelas dan lebih mudah dia diterima sebagai pegawai dibandingkan orang yang datang melamar di bulan Februari misalnya. Nah, di bulan Ramadan ini memang dibuka pintu pendaftaran ke surga itu. Karena memang amal-amal yang kita kerjakan amal-amal ahli surga. Di siang hari mayoritas waktu kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Bapak Ibu lagi duduk atau aktivitas apapun selain berdosa, selain maksiat kepada Allah, maka tetap saja kita berada di bahtera puasa. Mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, pahala puasa terus berjalan. Biar Bapak Ibu lagi tidur, lagi duduk, lagi ngobrol sama orang, berarti memang banyak sekali waktu kita yang terisikan pahala di situ. Malam hari selepas buka puasa kita semua tahu kita mendirikan malamnya dengan sholat tarawih atau sholat malam. Sebagian muslimin juga mengadakan pengajian seperti ini, buka puasa bersama, misalnya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, umrah di bulan Ramadan dan seterusnya. Semua ini adalah memang amalan-amalan yang membawa kita ke dalam surga. Begitu juga kata Nabi SAW, wa fihi tughlaqu abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan ditutup semua pintu-pintu neraka. Khusus Ramadan Bapak Ibu sekalian, ada satu janji dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal dan ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya, yaitu dibebaskannya nama-nama sebagian hambanya yang memohon kepada Allah dari api neraka. Kata Nabi SAW, sungguhnya di bulan Ramadan, Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, memiliki hamba-hamba yang dihapus namanya dari neraka. Dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Jadi maksudnya, di saat sekarang Bapak Ibu sekalian, kita semua ini yang masih hidup, punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, kita akan dimasukkan ke dalam surga kita dan neraka tidak dipakai. Yang tempat kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan na'udzubillah banyak dosa atau istilah agama kita fasik, dosanya lebih baik daripada amal solehnya, maka dia masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga setelah dosanya bersih. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, munafik, musyrik, maka dia akan masuk neraka dan surganya tidak akan dikasih kepadanya. Nah, di bulan Ramadan ini ada penghapusan nama dari api neraka. Artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berhasil mendapatkan ini dengan terus merengek dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dalam rutinitas doa kita selama Ramadan, maka pastikan insyaallah nama kita tidak lagi di neraka, tempat kita tidak akan kita pakai, dan setelahnya setelah doa itu diijabah, Allah akan mudahkan kita selalu beramal saleh yang merupakan amal-amal orang saleh atau orang-orang ahli surga. Makanya kalau Bapak Ibu dengarkan imam-imam Masjid Haram, Masjid Nabawi, mungkin juga di Masjid Aqsa sama, kalau di sholat witir di Ramadan, di kunut mereka sering mengulangi doa, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, selamatkanlah diri kami dan ayah juga ibu kami dari api neraka. Lalu kata Nabi SAW, wa fihi tughallu asyayatin.
dan di bulan Ramadan dibelenggu semua syaitan-syaitan. Dalam riwayat lain, sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa mereka menggoda di luar Ramadan. Jadi kebahagiaan apalagi teman-teman sekalian dibandingkan rival kita atau musuh kita yang selalu berusaha menyesatkan kita selain Ramadan, dibelenggu dan diikat. Belenggu berarti kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat, lehernya juga diikat. Sehingga kalau kita ibaratkan kita dengan syaitan berada di garis start untuk berlari, maka kita cukup jalan santai saja tetap akan menang. Karena rival kita sedang dibelenggu. Itu yang terjadi di bulan Ramadan. Kita akan sangat mudah melakukan ketaatan-ketaatan karena bisikan syaitan sangat lemah. Mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Dan di bulan Ramadan ini ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. 1000 bulan berarti sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Terjadi hanya setahun sekali saja. Belum tentu umur kita mencapai angka itu. Kalaupun ada mungkin tidak semuanya. Jadi kita dengan mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar sama dengan kita mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini satu karunia yang luar biasa. Atau kita sholat, membaca Quran, bersedekah, apa saja yang kita kerjakan dari amal soleh akan dilipat gandakan 1000 bulan atau sama dengan 1000 bulan kita mengulang-ulanginya. Lalu kata Nabi SAW, man haruma khairaha fakat harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan ini, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu kita harus sama-sama selalu semangatkan dalam diri kita dan hati kita, bahwasanya kita sedang berada di bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang banyak berkumpul kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka jangan disia-siakan. Nah, salah satu hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian adalah jaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan haus saja. Jangan sampai juga itu kalau siang hari kita puasa, jangan sampai juga malam hari kita sholat tapi hanya mendapatkan kecapean dalam begadang saja. Tidak mendapatkan pahalanya karena kita membatalkan ibadah-ibadah dan pahala kita tanpa kita sadari. Apa yang saya maksudkan ini Bapak Ibu sekalian tertuangkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis yang sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud juga Tirmidzi, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus mengulang-ulanginya sementara dia puasa, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menilai lapar dan hausnya. Artinya orang berbohong bisa membatalkan puasanya. Berarti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Bukan hanya sekedar makan dan minum yang membatalkan puasa. Bukan hanya sekedar hubungan biologis suami istri di siang hari Ramadan yang membatalkan puasa. Tapi juga dosa-dosa yang besar bisa mempengaruhi puasa tersebut. Di antaranya tadi misalnya perkataan bohong. Begitu juga dalam hadis yang lain dengan sanad sahih kata Nabi SAW, man lam yada' qala zuri wal jahla wal amila bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kemudian kebodohan, maksudnya adalah kelalaian, selalu berbuat dosa-dosa yang lain selain dusta pun dikerjakan, dan juga rutin menjaga itu, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan juga hausnya. Dalam riwayat lain Bapak Ibu sekalian, dengan sanad hasan di ghairihi diriwayatkan oleh At-Tabarani, kata Nabi SAW, man lam yada'il khana al-khana wal kadhiba falaysa haja fala haja, saya ulangi, man lam yada'il khana wal kadhiba fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, mencaci maki, menggibah, menghina, menghardik, mengfitnah, dan juga perkataan dusta, maka Allah tidak butuh untuk menilai lapar dan juga hausnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian kita dianjurkan agar jangan pernah membuka pintu-pintu kemaksiatan apapun, termasuk tidak boleh sengaja bertengkar, ribut, ya, cari masalah dengan orang lain. Maka semua ini juga berpengaruh kepada puasa tersebut. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari,
Kata Nabi SAW, qala Allahu azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah berfirman, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Sesungguhnya semua amal ibadah anak Adam milik dia, maksudnya sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia milikku kata Allah, aku akan balas secara langsung. Wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Dalam riwayat lain, perisai ya dari api neraka sebagaimana perisai seseorang antara kalian di kancah peperangan pada saat menahan serangan musuh. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang puasa kayak kita sekarang sedang puasa sebulan penuh, fala yarfuth. Jangan pernah dia rafath. Rafath itu perkataan-perkataan yang menjurus kepada cinta, kasih sayang, rindu kepada selain pasangan halal. Bahasa kita sekarang pacaran, ya. Jadi tidak boleh rafath. Kalau suami istri masih boleh. Tetapi kalau itu pun ada batasan, tidak boleh sampai terjadi interaksi biologis. Kalau selain pasangan suami istri, ini sudah jelas-jelas dilarang kata Nabi SAW, tidak boleh rafath. Wala yaskhab, dan jangan pernah dia mencaci maki, bertutur kata kotor dan juga mencaci maki. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada di antara orang yang coba memerangi dia atau menyakiti dia, falyakul inni shaim, inni shaim. Hendaklah dia segera mengatakan, saya sedang ikuti program puasa, saya sedang ikuti program puasa. Artinya tidak balas kejahatan orang dengan kejahatan juga, agar tidak mengurangi kadar pahala atau bahkan sampai membatalkannya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis sahih yang lain, laisa siyamu minal akli wasyurb. Sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Wal innamas siyamu minal lagwi war rafath. Tapi sebenarnya puasa itu harusnya selamat daripada hal yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang menjurus pada syahwat atau hal-hal yang diharamkan. Fa in sabbaka ahadun au jahila alaik, kalau seandainya ada yang sengaja mencaci makimu atau sengaja menyakitimu sementara kamu sedang puasa, faqul inni shaim, inni shaim. Ucapkan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dalam riwayat lain dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, la tasabba wa anta shaim. Jangan pernah kalian bertengkar, saling mencaci maki, ya, berantem, berkelahi sementara kalian puasa. Fa in sabbaka ahadun faqul, kalau ada yang coba-coba mengajakmu bertengkar atau mencaci makimu, katakanlah inni shaim, aku sedang puasa. Fa in kunta qa'iman fajlis, kalau kau sedang berdiri maka duduklah supaya tidak terbawa dengan emosi itu. Dan Nabi SAW ingatkan kita semua Bapak Ibu sekalian, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada yang dia dapatkan kecuali rasa lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Dan berapa banyak orang yang berdiri mengerjakan solat di malam hari tidak mendapatkan kecuali letihnya begadang saja. Letihnya begadang. Dalam riwayat lain, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Dan berapa banyak orang yang berdiri mengerjakan solat di malam hari tapi hanya mendapatkan capeknya begadang saja. Nah, dari hadis-hadis yang baru kami sampaikan tadi, berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Terutama semua yang berhubungan dengan lidah kita. Ucapan lidah. Tadi dilarang ucapan kata kotor, tidak boleh rafath, kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal, tidak boleh mencaci maki. Umumnya semua berputar di masalah lidah seseorang. Setiap muslim harusnya mengambil dalam pelajaran dari serial Ramadan kita atau selama kita jalani Ramadan ini, pelajaran-pelajaran yang penting bukan hanya sekedar dia melaksanakan perintah, tapi bagaimana dia menjauhi juga larangan. Supaya jangan sampai tercoreng pahala puasa dia atau sampai membatalkannya. Nah, puncaknya atau yang perlu kita beratkan adalah masalah lisan itu sendiri. Setiap orang di antara kita Bapak Ibu sekalian harus mengontrol lisannya. Karena semua yang Bapak Ibu ucapkan, walaupun misalnya tidak semua orang tahu, tapi ada makhluk Allah yang bernama malaikat mencatat semuanya. Allah menyebutkan
dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ketahuilah bahwasanya tidak ada satu kata pun yang terucapkan dari lisan seseorang kecuali ada malaikat yang terus mengawasinya. Imam Ahmad rahimahullah, salah satu dari 4 imam madhab, pernah merintih kesakitan. Dia sakit lalu dia mengatakan aduh, aduh gitu. Lalu Taus, salah satu ulama besar yang hidup semasa dengan beliau, mengatakan sesungguhnya merintih juga akan dicatat. Kamu mengatakan aduh juga akan dicatat nanti. Lalu nanti Allah akan tanya di hari kiamat, kenapa kamu merintih? Ya. Apakah kamu tidak terima takdir yang aku tentukan misalnya? Beda kalau orang itu menyampaikan kepada ahlinya. Kayak kita sedang sakit, konsultasi pada dokter, lalu kita menyampaikan. Tapi kalau kita sakit seluruhnya orang tahu, dan kita keluh kesahkan dan menyalahkan penyakit tersebut, maka seakan-akan kita memprotes ya sang pencipta Allah yang sedang menguji kita. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memang sudah menciptakan semua di sini berpasang-pasangan, maksudnya di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Ada laki-laki, ada perempuan, ada muda, ada tua, ya, ada lapar, ada kenyang, ada sakit, ada sehat, ya. Nah, begitu juga ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati, ada surga, ada neraka. Semua berpasang-pasangan. Nah, juga ada nikmat, ada ujian. Nah, kalau nikmat kita lagi sehat, lagi ada makanan, ada pekerjaan, kita disuruh syukuri. Tapi tetap harus kita sadari akan ada rivalnya, akan ada cobaan datang. Tidak ada orang di muka bumi yang tidak diuji sama Allah. Nah, kalau ujian sedang datang, kita bersabar, menerima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Kalau kita tidur malam hari, tidak sakit, sehat-sehat saja. Tapi subhanallah bangun pagi, menjelang subuh tiba-tiba bangun sudah flu atau meriang. Mungkin karena AC-nya dingin atau apa saja, tiba-tiba kita sakit. Maka tugas kita pada saat itu adalah sabar. Menerima dulu keputusan Allah sambil ikhtiar, minum obat misalnya, konsultasi sama dokter, semua itu boleh. Tapi mengeluh kesahkan seakan-akan menyalahkan penyakit itu tidak boleh. Maka harus kita mengontrol lisan kita. Jangan sampai kita mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang mulia, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku dan takdirku, maka silahkan dia mencari Tuhan selainku. Maka silahkan dia mencari Tuhan selainku. Karena mau tidak mau kalau ujian sudah datang berarti kita harus lalui. Beruntunglah orang-orang yang bisa melalui dengan kesabaran. Syukur dan sabar adalah dua sayap kehidupan yang tidak boleh dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian setelah mendengar hal tersebut Imam Ahmad langsung ya diam dan tidak merintih lagi karena khawatir rintihan tersebut dicatat oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, wa hal yaqubbun nasa fin nari ala ujim au ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah mayoritasnya manusia justru dilemparkan ke dalam api neraka karena tergelincirnya lidah dia. Tergelincirnya lidah dia. Maka sempat ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab oleh Allah dengan apa yang diucapkan oleh lisan kami? Kata beliau, celaka hai Mu'adz kalau kau tidak ketahui itu. Ya. Ketahuilah bahwasanya mayoritas manusia dilemparkan ke dalam api neraka justru karena lidah-lidah mereka. Karena lisan-lisan mereka. Orang-orang beriman faham benar masalah ini sehingga mereka hati-hati sekali. Mereka tidak mau sembarangan mengucapkan kata-kata. Orang-orang beriman yang keluar dari lisannya hanya hal yang bermanfaat saja. Kalau kita bisa ibaratkan dia seperti emas saja yang bermanfaat. Mungkin kalaupun hal yang wajib ya kita misalnya membaca bacaan-bacaan sholat, membaca Al-Quran ya. Kemudian yang sunnah misalnya kita berzikir secara umum misalnya, atau kita memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau yang mubah misalnya menanyakan kabar orang. Tapi selain daripada ini tidak ada dalam kamus seorang muslim sibuk untuk mencaci maki orang, menggibah, memfitnah, ya, menyakiti orang, menghardik dan seterusnya. Jadi bagi dia tidak ada poin itu. Yang ada adalah semua hal-hal yang baik. Karena memang perkataan ini bisa saja dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya ucapkan yang baik saja. Dan atau dia diam. Jadi kalau tidak penting nggak usah. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, kalau perkataan itu belum kita ucapkan, maka masih milik kita. Tapi kalau sudah kita ucapkan, maka sudah milik publik. Dan itu susah untuk dikontrol. Ya, hati-hati dalam membahas tentang gosip berhubungan dengan orang lain. Ya, hati-hati menukil fitnah yang tersebarkan untuk orang lain. Ya, kemarin kami berulang-ulang bahasakan itu pada saat di pengajian menjelang pilpres, menjelang pilkada. Anda punya pilihan nomor berapa itu hak Anda. Tapi ikut-ikutan untuk mencaci maki dan menyalahkan salah satu kandidat atau timnya atau siapa saja, ini berbahaya sekali. Karena akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, pada saat Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Gunjing, dosa besar. Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau memang dasarnya ada pada dia? Ada itu, aib itu ada. Apakah kami juga tidak boleh ceritakan? Kata Nabi SAW, kalau ada padanya kau telah menggibahnya. Dan kalau tidak ada padanya engkau telah memfitnahnya. Yang benar lalu bagaimana? Kalau ada seseorang saudara kita muslim berbuat yang salah, datang, nasihatin, berikan masukan. Tidak bisa dijangkau karena jarak, karena batas, karena tidak kenal, doakan. Bukan malah kita masuk ke alam untuk mencaci maki dan menyalahkan mereka. Teman-teman sekalian, berapa banyak orang yang nanti jadi bangkrut pada hari kiamat karena perbuatan, sikap dan lisan mereka. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis, yang bangkrut sebenarnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang gak ada dirham dan dinarnya, dia bisnis, duitnya habis, ya, bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan. Kalau itu ringan. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat lengkap, pahala puasa lengkap, pahala zakat lengkap, pahala haji. Tapi satu sisi dia pernah mencaci maki orang yang ini, dia pernah memukul orang yang itu, dia pernah mengambil hak orang yang ini. Lalu mereka akan datang hari kiamat menuntut di mahkamah Allah, lalu diambillah pahala dia dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti itu, baik dengan lisannya ataupun sikapnya. Lalu kata Nabi SAW, kalau habis pahala dia, masih ada saja orang yang datang menuntut, maka akan diambil dosa-dosa orang yang menuntut, lalu dipikulkan kepada dia. Betapa ruginya orang ini. Dia sholat sepanjang hidupnya, diambil orang lain yang nikmati. Dia puasa, orang lain yang nikmati. Dia haji, orang lain yang nikmati. Dia zikir, dia jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga. Tapi semua diambil oleh orang. Tidak cukup sampai di situ. Karena banyaknya orang yang dia sakiti dengan lisannya, atau dia ghibah, dia gunjing, dia fitnah, dia hardik, caci maki dan segala macam, maka dosa-dosa orang tersebut akan dibebankan pada dia kalau pahalanya enggak cukup untuk bayar. Ini bahaya sekali. Orang lain yang zina kita yang dihukum, orang lain riba kita yang dihukum. Ini bangkrutnya luar biasa. Oleh karena itu harus hati-hati sekali dengan masalah ini. Bukan berarti kita harus selalu diam. Nabi SAW berbicara, tapi pada hal yang bermanfaat. Bukan berarti kita enggak boleh senyum dan tertawa. Boleh Nabi SAW senyum dan tertawa, tapi pada hal yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Semuanya kejujuran dan benar. Bukan sebuah rekayasa yang membuat orang tertawa tanpa berita yang benar. Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama, pada saat menanggapi hadis tadi, dan bukankah manusia itu mayoritasnya dimasukkan ke dalam api neraka karena tergelincirnya atau kesalahan lisan dia, maka beliau mengatakan hal ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dan senantiasa mengontrolnya merupakan pangkal segala kebaikan. Kalau kita selalu bertutur kata yang baik, santun, dikontrol, diawasi kata-kata itu yang keluar harus kita fikirkan baik-baik, maka itu akan menjadi pangkal semua kebaikan. Dan barang siapa yang mampu menguasai lisannya, sesungguhnya dia telah mampu menguasai, mengontrol dan mengatur segala urusannya. Semuanya bisa dikontrol kalau sudah bisa mengontrol lisan. Dan Ramadan adalah bulan pelatihan untuk pengontrolan lisan itu. Ramadan ini, ya. Maka tadi saya sebutkan beberapa hadis agar kita jangan sampai membatalkan puasa atau mengurangi kadar pahalanya karena penyalahgunaan lidah tadi, ya. Dia bohong misalnya, kemudian dia ghibah misalnya, atau dia mencaci maki dan segala macam yang akhirnya berbahaya bagi puasanya. Nah, berarti kita lagi dilatih untuk
masuk kepada sebuah program ya yang membuat kita nanti bisa mengatur segala urusan kita agar baik karena ada pengontrolan lisan tersebut. Ya. Kalau kita berteman dengan seseorang Bapak Ibu sekalian, orang ini walaupun mungkin secara fisik biasa saja, paras wajahnya biasa, fisiknya biasa, tapi lisannya santun sekali. Kalau berbicara tutur katanya baik, ramah, ditata, tidak pernah sakitin orang, saya yakin kita akan nyaman. Setampan dan secantik apapun paras wajah seseorang dan sesempurna apapun fisiknya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, tapi pada saat kita bertemu lisannya tajam, kasar, suka mencaci maki orang, mencari-cari kesalahan orang lain, maka pasti kita tidak akan nyaman. Dan kalau Anda berteman dengan orang seperti ini, kalau hari ini dia ceritakan orang lain, maka besok dia akan ceritakan Anda. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam poin-poin seperti ini. Rasulullah SAW mengingatkan dalam banyak hadisnya, diantaranya hadis riwayat Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang lainnya terselamatkan dari keburukan lisan dan tangannya. Itu orang muslim yang paling baik, yaitu orang muslim yang muslim lain tidak kena bahaya lisan dan juga tangannya. Dia tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah juga memukul orang, tidak pernah mengambil haknya orang lain. Juga dikatakan waktu ditanya kepada Nabi SAW, ayyu rajulin, atau ayyul muslimuna khair, orang muslim apa yang paling baik, yang paling layak jadi suami, jadi istri, jadi teman, partner bisnis, tetangga, siapa orang muslim yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, man salimal muslimuna min lisani wa yadi, orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya lisan dan juga tangannya. Kita kalau bertetangga dengan orang, berteman dengan orang, partner bisnis dengan orang yang bisa kontrol lisannya, santun, baik, ramah, tidak pernah menjatuhkan orang lain dan segala macam, pasti kita akan nyaman. Nah ini orang yang paling pantas dengan mendapatkan julukan orang muslim yang terbaik. Juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian terhadap 3 hal, dan Allah murka ya, dan marah pada kalian dengan 3 hal, atau membenci dari kalian 3 hal. Kalau yang Allah sukai, fayarda lakum an ta'buduh, kalian menyembah dia, sembah Allah, patuh kepada Allah. Allah suruh solat, solat, Allah suruh puasa, puasa. Apa yang Allah perintahkan wajib sunnah dikerjakan. Kemudian yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kalian berpegang teguh pada tali Allah yang kokoh, maksudnya agama Allah, dan jangan kalian berpecah belah. Lalu kata Nabi SAW, wa yakrah lakum qila wa qal, dan Allah sangat benci dari kalian dan melarang kalian untuk selalu berkata-kata ya, yang tidak ada manfaatnya atau perkataan-perkataan dosa ya. Kemudian wa kathratus su'al, dan banyak bertanya yang tidak ada tujuannya. Seperti misalnya di pengajian begini ketemu sama temannya, apa saja semua ditanya yang berhubungan, yang tidak ada hubungannya sama dia ya. Warna sepatunya, tasnya, segala macam. Kalau kita ada hajat, memang mau beli produk yang sama perlu tanya, oke. Kalau enggak, sebaiknya enggak usah kita tanyakan, gitu kan? Karena tidak semua orang nyaman juga untuk ditanya seperti itu. Kemudian wa idha'atul mal, dan juga menyia-nyiakan harta. Jadi membuang-buang harta tersebut bukan pada hal yang bermanfaat, yang bisa dicatatkan pahala untuknya hari kiamat nanti. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus iman seorang hamba, hatta yastaqima qalbu, sampai hatinya sudah lurus, bersih, enggak ada indikasi ya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanu, dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus, sampai lisannya lurus. La yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jaruhu biwa'iqah, dan ketahuilah tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari dia. Tetangganya tidak merasa aman dari dia, karena selalu kalau ketemu lisannya tajam, bisa diceritakan keburukan, bisa digibah, bisa difitnah, bisa disakiti dengan cara dicaci maki, dihardik dan seterusnya.
Juga ada satu yang mungkin kita tidak bisa lihat dengan kasat mata kita, tapi Nabi SAW sampaikan, dan ini fakta betul terjadi karena Nabi sampaikan sesuai dengan wahyu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan diriwayatkan Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam faqullu a'da'ul jism tukaffirul lisan." Kalau tiba pagi hari, seluruh anggota tubuh manusia ya itu menghardik lidahnya. Jadi tangan kita, kaki kita, mata kita, semua kulit ini menghardik lisan. Fatakul, semuanya anggota tubuh berkata pada lisan kita di pagi hari, ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Ini istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus hai lidah, kami juga pasti lurus. Wa ini i'wajajta i'wajajna. Kalau kau menyimpang, kami juga ikut menyimpang. Semua bermula dari mulut seseorang atau dari lisan seseorang. Siapa yang bisa mengontrol lisannya, teman-teman sekalian? Dia hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Misalnya tadi membaca Quran, berzikir, ya, ilmu pengetahuan, atau mungkin menanyakan kabar orang, menghibur orang lain, positif saja. Tidak ada menghardik, mencaci maki, menggibah, memfitnah orang, ya. Maka dijamin baginya surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan juga Tirmidzi, "Man dhamina li ma baina lihyai." Lihyai, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya, maksudnya lidahnya. Siapa yang bisa menjamin ini, mengontrolnya, tidak mengucapkan hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang berada di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya, tidak berzina, dhamintu atau adman lahul jannah, aku akan jamin baginya surga. Jadi kalau dua anggota tubuh ini kita bisa jaga, lidah kita dengan kemaluan kita tidak akan digunakan kecuali pada Allah perbolehkan atau minimal mubahkan, ya. Lisannya hanya mengucapkan yang dibolehkan dan kemaluan juga hanya dipakai pada tempat yang dibolehkan, maksudnya dengan pasangan yang halal, maka dapat jaminan surga.